Manchester United masih bersusah payah menemukan ritme permainan yang ciamik di awal kompetisi Premier League. Erik ten Hag bahkan sempat dituntut mundur akibat buruknya performa setan merah dalam 2 laga. Namun pelatih Belanda ini bisa membungkam keraguan tersebut setelah mampu comeback atas Nottingham Forest. Cetak gol coba merangkum pembuktian Erik ten Hag setelah dianggap gagal sebagai berikut. Permainan jelek di 2 pertandingan. Manchester United masih tampil inkonsisten sejak menelan kekalahan di final Piala FA menghadapi Manchester City. Saat itu The Red Devils berhasil dipercundangi The Citizen dengan skor 2-1. Padahal Erik ten Hag sudah sesumbar bisa mengalahkan skuad asuhan Pep Guardiola. Sayangnya mantan pelatih Ajax Amsterdam itu gagal membuktikan omongan besarnya tersebut. Penampilan buruk Manchester United masih berlanjut hingga musim baru Liga Inggris. Di pekan pertama Marcus Rashford dan kawan-kawan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wolverhampton. Namun performa The Red Devils dianggap masih jauh dari ekspektasi. Gary Neville bahkan mengkritik penampilan buruk lini tengah Manchester United. Neville bilang kalau Wolverhampton seharusnya lebih layak memenangkan pertandingan. Permainan inkonsisten setan merah kembali berlanjut saat menghadapi Tottenham Hotspur. Skuad asuhan Eng Postecoglou mampu mempercundangi Manchester United dengan skor 0-2. Padahal The Lily White sendiri baru saja ditinggal oleh bintangnya yakni Harry Kane. Roy Keane menyebut kalau setan merah kurang punya hasrat untuk memenangkan laga. Pundit Sky Sport ini mengatakan kalau para pemain Manchester United banyak kehilangan semangat. Akibat tampil buruk di 2 laga pembuka, Ten Hag sempat dirumorkan bakal dipecat. Beberapa netizen di sosial media meminta sang pelatih untuk segera mundur dari jabatannya. Pemain baru yang kurang maksimal. Performa buruk Manchester United disebabkan karena para pemain baru mereka yang tampil kurang maksimal. Mason Mount dan juga Andre Onana kerap dikritik karena bermain buruk. Roy Keane bahkan ragu Mason Mount bisa meningkatkan kualitas setan merah. Sementara itu Paul Scholes juga merasa kecewa dengan penampilan mantan akademi Chelsea tersebut. Scholes berharap Mason Mount bisa kembali ke performa terbaiknya seperti saat membela The Blues. Komentar yang sama juga dilontarkan oleh Harry Redknapp. Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu enggan langsung meremehkan Mason Mount. Dirinya masih percaya sang pelatih akan bangkit setelah beradaptasi dengan permainan Erik ten Hag. Sementara Andre Onana juga beberapa kali membuat blunder yang cukup konyol. Ex-kiper Inter Milan itu pernah digantungi bola lob saat laga menghadapi RC Lens di pramusim. Sementara di laga menghadapi Tottenham Hotspur dirinya gagal mencatatkan clean sheet. Gary Neville juga kurang percaya Andre Onana bakal cepat beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Menurutnya kiper asal Senegal itu bakal dihujat habis-habisan saat membuat kesalahan. Neville khawatir kalau itu akan mempengaruhi mental Onana ke depannya. Comeback dramatis. Meski dihadapi oleh banyak masalah, Manchester United mampu tampil baik saat menghadapi Nottingham Forest. Di laga itu, skuad setan merah menang secara dramatis dengan skor akhir 3-2. Namun mereka harus tertinggal 2 gol terlebih dahulu lewat Taiwo Awoniyi dan juga Boli. Walaupun sudah kebobolan 2 gol, itu tetap nggak membuat mental setan merah goyah begitu saja. Di laga itu mereka tampil dominan dan kerap mengancam pertahanan Nottingham. Statistik mencatatkan The Red Devils telah melakukan shoot on goal sebanyak 9 kali. Nggak cuma itu, mereka juga mampu tampil dominan dengan penguasaan bola sebanyak 67%. Hingga akhirnya setan merah berhasil memperkecil keunggulan lewat Christian Eriksen. Saat itu dirinya melakukan finishing touch usai memanfaatkan umpan dari Marcus Rashford. Memasuki babak kedua, The Red Devils masih tampil menekan di jantung pertahanan Nottingham. Di menit ke-52, Casemiro sukses menyamakan kedudukan. Seakan belum puas, Manchester United terlihat sangat berambisi memenangkan pertandingan kali ini. Hasilnya mereka mampu comeback lewat penalti dari Bruno Fernandes di menit ke-76. Ini seakan-akan menjadi ajang pembuktian Casemiro yang sebelumnya sempat dihujat. Gelandang asal Brazil ini memang mencatatkan statistik yang buruk dalam 2 pertandingan sebelumnya. Bahkan Casemiro menjadi gelandang yang paling mudah dilewati di Premier League. Pergantian jitu Erik ten Hag. Selain menjadi ajang pembuktian Casemiro, kemenangan ini juga menjadi bukti kehebatan Erik ten Hag. Di babak kedua, pelatih berkepala pelontos ini sedikit merotasi lini pertahanan. Saat itu Erik ten Hag menarik keluar Rafael Varane dan digantikan oleh Victor Lindelof.
Pergantian ini wajar mengingat Varane kerap kalah duel dengan Taiwo Awoniyi. Ten Hag menginstruksikan Lindelof untuk bisa membuild up serangan. Hebatnya dengan masuknya Lindelof, sirkulasi permainan The Red Devils berjalan lebih lancar. Alhasil lini pertahanan mereka pun gak mudah untuk dijebol. Pergantian jitu dari Erik ten Hag itu dipuji oleh para penggemar mereka. Mereka menilai Erik ten Hag sudah melakukan keputusan yang tepat. Sementara itu Ten Hag juga memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang sudah tampil baik, termasuk sang kapten Bruno Fernandes yang menjadi aktor kemenangan. Menurut Ten Hag, pemain Portugal ini telah menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik. Meski menang, para penggemar tetap menuntut keluarga Glazer untuk tetap hengkang. Mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran seandainya tuntutannya nggak dipenuhi. Para penggemar pun meminta Glazer untuk segera menjual saham Manchester United. Itulah ulasan kemenangan comeback dramatis Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa tampil konsisten hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.